Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih buat kemurahan dan kebajikan Tuhan yang terus menyertai hidup kita sampai pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Syukur buat kemurahan dan kebajikan-Mu yang terus Engkau nyatakan di sepanjang hidup kami. Bersyukur buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan yang terus Engkau nyatakan di sepanjang hari-hari. Suatu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia dengan hati yang bersyukur, dengan mulut yang penuh dengan pujian. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Sebab Engkau satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Sebab itu kami mau terus bersyukur kepadamu. Kami mau terus meninggikan Engkau, mengagungkan nama. Sebab hanya karena kemurahan-Mu kami boleh hidup sampai hari ini. Terima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan yang ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Tuhan, mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Sembah Tuhan, mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan hanya sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
sembahlah Tuhan, mengangkat lenganku selamanya, ajar bagiku yang sembahlah Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya, kau hebat bagiku, selamanya kau hebat bagiku, selamanya kau hebat bagiku. Haleluya. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, sebab hanya karena kemurahan kami ada sampai hari ini. Sebab hanya oleh karena kebaikan-Mu kami menikmati janji-janji-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Kami menyembah, kami menyembah. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkaulah satu-satunya. Tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus Tuhan. Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah, meninggikan nama-Mu.
Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Kami menyembah, kami menyembah, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, ya Allah baik, Kau sungguh baik. Hanya kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu kami berserah, hanya ke dalam tangan, sebab kami aman di dalam tangan kuasa-Mu yang ajaib, melakukan perbuatan-perbuatan besar dan heran bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah, kami meninggikan Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak. Tidak ada yang lain selain Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Ya Allah, ya terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau hebat. Engkau luar biasa. Kepadamu hati kami percaya. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan hidup kami. Ajaib pemeliharaanmu dalam hidup kami. Ajaib penyertaan yang Kau nyatakan bagi kami sampai hari ini. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan.
Haleluya, 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 Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, selamanya Kau baik, Kau selalu baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, ya Allah baik, ya Allah baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain selain Engkau. Hanya Engkau satu-satunya. Hanya kepadamu, hanya kepadamu mata kami tertuju, memandang penuh harap. Sebab pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Sebab Kau Bapa yang setia, yang tak pernah ingkar janji. Kami percaya, hanya padamu, hanya padamu. Sebab Engkau yang telah terbukti dan teruji. Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, kami menyembah, kami meninggikan Engkau, Bapa yang baik, Gembala yang baik. Kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib, 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 ajaib Kau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Engkaulah segalanya bagi kami. Kami mau terus mengasihi, sebab Engkau Bapa yang lebih dulu mengasihi kami. Dan kasih-Mu yang memulihkan hidup kami. Kau beri hati yang baru bagi kami. Hati yang taat kepadamu. Karena kasih kepadamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah
nas. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Ajaib, ajaib Engkau. Ya Abba. Ya Abba. Terpujilah nama, terpujilah nama Yesus Tuhan. Kami menyembah sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami, Tuhan. Kami mau terus memandang kepadamu, berharap hanya kepadamu, percaya hanya kepadamu. Sebab sungguh Engkau yang dapat dipercaya, dan Engkau yang layak dipercaya. Sebab Kau tak pernah ingkar janji. Engkau setia. Sebab itu kami tenang tinggal di dalam-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang memanggil Engkau ya Abba, ya Bapa. Menjadi milik pusaka kesayangan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Untuk biarlah kami terus hidup di dalam jalan-jalan-Mu, Tuhan. Sebab jalan-jalan-Mu kebenaran dan hidup semata. Yang membuat hati kami tenang di dalam hari-hari kami. Hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Engkaulah segala-galanya bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Bapa yang mengasihiku, selalu memulihkanku, hati yang berkurang bagikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku.
Kau ada di setiap jalanku, hatiku tak bisa lapang akan engkau. Kaulah segala di dalam hidupku. Amin. Kerajaan kebenaranmu itu bagian. Kaulah yang ku bangun selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kau Bapa yang mengasihi kami. Kau Bapa yang mengasihi. Amin. Kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana tak bagiku. Ya, Kau ada di setiap langkahku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segala yang di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagian. Kaulah upaya selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sungguh Engkaulah segalanya bagi kami. Kaulah segala yang di dalam hidupku. Ya, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kuat selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa yang Raja.
Sekali dengan iman katakan, Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kaulah segalanya. Ya. Di dalam hidup kerajaan kebenaranmu itu bagianku. Amin. Kaulah yang ku selama hidup. Ya, mengasihi, memuliakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa yang Raja. Ini ungkapan hati kami. Sebab Engkau Bapa yang mengasihi kami, yang menerima kami apa adanya, memulihkan hidup kami. Sebab itu biarlah kami juga mau terus mengasihi-Mu dan hidup di dalam kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Karena kami percaya di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketenteraman sampai selama-lamanya. Suatu kami mau terus tinggal di dalam kasih dan firman-Mu di dalam kami, Tuhan. Sehingga dalam hidup kami kerajaan dan kebenaran-Mu ditegakkan dan dinyatakan. Kami menikmati kuasa kerajaan itu nyata dalam hidup kami. Dan orang-orang di sekeliling kami melihat dan merasakan. Sebab Engkau ada dan nyata dalam hidup kami. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam di dalam nama Yesus kami sambut firman pagi ini. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita bersyukur memasuki minggu yang baru, di bulan yang baru. Sungguh ajaib pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari kita. Semakin hari semakin cepat rasanya waktu berjalan. Kita sudah ada di bulan Juni di tahun 2024. Dan saya percaya ada begitu banyak perkara yang Tuhan izinkan terjadi dan kita alami dalam hari-hari kita. Tetapi baiklah kita semakin hari semakin bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan semua yang kita lakukan, yang kita hasilkan dalam hidup kita, itu semua didasari dengan kasih. Karena kita bukan saja berakar di dalam firman melalui Koram Deo, sehingga kita semakin mengerti dan memahami firman, tapi kita berakar di dalam kasih Kristus melalui setiap proses hidup yang kita alami. Kita boleh semakin mengerti dan memahami setiap maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam segala keadaan. Karena kita percaya
tidak ada maksud jahat dari Bapa kita yang penuh kasih itu. Sehingga apa yang kita pelajari hari-hari ini dari kisah hidup Ayub, biarlah itu terus menginspirasi kita, mengingatkan kita untuk kita terus bertumbuh hanya dari sekedar tahu, artinya kita mengenal Tuhan secara pribadi. Hari ini kita sudah masuk dalam kitab Ayub pasal 25. Ini masih pembicaraan antara Ayub dan sahabat-sahabatnya. Dan hari ini kita akan membaca pendapat Bildad setelah beberapa pasal Ayub menyatakan beberapa hal yang keluar dari hatinya. Dan sekali lagi, apa yang kita baca berpuluh-puluh pasal ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Untuk kita tidak berlaku seperti mereka. Tapi melalui proses hidup, kita mau belajar untuk bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Pendapat Bildad bahwa tidak seorang pun benar di hadapan Allah. Maka Bildad orang Sua menjawab, kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. Dapatkah dihitung pasukannya dan siapakah yang tidak disinari terangnya? Bagaimana manusia benar di hadapan Allah? Dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia yang ada lebih rengah, anak manusia yang adalah ulat. Jadi dari ungkapan Bildad, kalau kita potong sepenggal, artinya kita hanya fokus kepada pasal 25, tidak ada yang salah dari apa yang disampaikan oleh Bildad, bahwa tidak ada manusia yang benar di hadapan Allah. Bahkan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pada pasal yang ketiga, ayat 23, di situ dikatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang benar. Ya, karena sejak kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa, ke dalam dosa, maka kecenderungan hati manusia itu adalah selalu berbuat dosa dan memang tidak ada yang benar di mata Tuhan. Jadi apa yang diungkapkan oleh Bildad, kalau secara terpisah sekali lagi, itu adalah satu hal yang benar. Karena sekali lagi seperti yang di awal sering saya katakan, bahwa baik Ayub maupun sahabat-sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang tahu tentang Tuhan, mereka belajar tentang Tuhan, dan mereka sadar bahwa tidak ada manusia yang benar. Dan sekali lagi, kalau itu kita ambil secara terpisah, yaitu memang benar. Tidak ada yang benar di hadapan Tuhan, karena semua manusia sudah berdosa. Nah, tetapi sekali lagi kan kita ini sedang belajar satu kitab yang kait-mengait satu dengan yang lain. Tapi ketika dasar motivasi kita mengungkapkan sesuatu yang benar, tapi kalau motivasi hatinya salah, nah itu bukan meneguhkan hati orang, tapi itu terkadang justru bisa melukai. Mata-mata kita cakap berkata-kata, tetapi ada kalanya kita diam. Walaupun sekali lagi, dalam tuntunan Tuhan, kita tahu kapan kita harus diam, kapan kita harus berkata-kata menyatakan kebenaran. Sehingga seperti sekali lagi harus saya ulang-ulang, statement di Kempria dikatakan ada kalanya diam itu emas, tapi ada kalanya kuning belaka.
Jadi sungguh-sungguh hidup kita nih harus melekat kepada Tuhan, peka pada pimpinan Roh Kudus yang sudah Bapa berikan kepada kita. Sejak kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita memberi diri dibaptis, maka kita menerima karunia Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu diam dalam hidup kita. Roh Kudus itu yang akan menuntun setiap langkah kita, akan memimpin hidup kita, terus akan mengajarkan dan mengingatkan segala sesuatu kepada kita. Maka mari kita terus belajar peka untuk hidup dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga kita tahu kapan kita harus ngomong, kapan kita harus diam, apa yang harus kita sampaikan, dan apa yang tidak perlu kita sampaikan. Artinya hidup di dalam tuntunan hikmat Tuhan. Sama seperti poin pertama khotbah Pak Ayong kemarin, ketika kita berakar di dalam firman, ketika kita berakar di dalam kasih Tuhan, maka tentulah semakin hari kita akan semakin berhikmat. Karena Amsal pasal 1:7 juga katakan, takut akan Tuhan atau pengenalan akan Tuhan itu adalah permulaan dari hikmat. Jadi pagi hari ini, sekali lagi, kalau kita baca pasal 25 ini pendapat Bildad secara terpisah, itu satu kebenaran, yaitu bahwa tidak ada manusia yang benar di hadapan Tuhan. Tapi tentunya kita yang hari-hari ini hidup di dalam Kristus, kita bersyukur bahwa di dalam di dalam Kristus kita dibenarkan, bukan oleh karena perbuatan kita, tetapi semata-mata karena kasih Tuhan. Makanya kita mau terus berakar di dalam kasih itu, kasih yang ajaib, kasih yang sempurna, kasih yang bisa menerima kita apa adanya, kasih yang memulihkan hidup kita, kasih yang terus sabar menghadapi hidup kita. Nah, kasih seperti itulah juga yang sudah ada dalam hidup kita, kasih yang seperti itulah yang kita praktekkan dalam hidup kita. Sehingga seperti 2 ayat tema 2 bulan ini adalah ketika kita berakar di dalam kasih Kristus yang begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi, begitu dalam, bahkan melampaui pengetahuan. Dan ketika kita berakar dan hidup di dalamnya, maka kita akan bergerak di dalam kasih itu, kita akan hidup di dalam kasih itu, bahkan perkataan-perkataan kita semua didasari dengan kasih Tuhan. Dan itu mendatangkan damai sejahtera. Seperti tadi ayat yang juga saya sampaikan baik di dalam doa maupun di dalam penyembahan, bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran itu adalah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Jadi melalui perikop di dalam Ayub pasal 25 ini ada 2 hal yang kita belajar. Yang pertama itu memang di pemandangan mata Tuhan tidak ada yang benar, tapi bersyukur di dalam Yesus kita dibenarkan. Karena di dalam Yesus kita ditebus dari keberdosaan kita yang menuju kepada kebinasaan. Di dalam Kristus dosa-dosa kita dihapus dan kita dibenarkan sehingga kita menjadi orang benar. Nah, hal yang kedua yang kita belajar dari Ayub pasal 25 ini adalah perkataan yang benar itu harusnya disampaikan dengan motivasi yang benar, yaitu untuk mengasihi, untuk menegur, bukan untuk menghakimi, sehingga perkataan benar itu didasari dengan kasih, dan itu sangat powerful tentunya. Jadi seperti Ed Cole yang selalu katakan, keseimbangan itu adalah kunci kehidupan, itulah yang mau kita lakukan. Makanya yang saya katakan di awal tadi, kita berakar di dalam firman, itu membuat kita mempunyai banyak pengetahuan tentang Tuhan. Tapi kita juga harus berakar di dalam kasih, sehingga kebenaran
dan kasih itu berjalan beriringan. Karena kalau kita hanya sekedar tahu kebenaran tanpa kasih, itu tadi nanti ujung-ujungnya kita akan terjebak untuk menghakimi orang. Tetapi ketika kebenaran yang kita tahu disertai dengan kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kita, maka saya percaya perkataan-perkataan firman Tuhan, sebagaimana Tuhan mengatakan perkataan-perkataan firman-Nya ketika menegur kita, menasehati kita karena kasih, dan kita bisa dipulihkan. Begitu juga ketika kita menyampaikan kebenaran yang didasari dengan kasih, dan kebenaran itu akan memulihkan. Jadi dua hal itu yang kita belajar pagi hari ini, yaitu kita bersyukur kita dibenarkan, dan yang kedua, mari kita tidak hanya sekedar tahu tentang kebenaran, tetapi kita praktek kebenaran karena kasih, bahkan kita menyampaikan kebenaran itu didasari dengan kasih. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau menambahkan sesuatu apa yang didapat dari Ayub pasal 25 ini. Kalau tidak ada, saya serahkan kembali kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami bisa bangun dan kami bisa datang kepada Engkau dengan keadaan baik dan sehat ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Yang terus mengajarkan kami taat kepada Engkau ya Bapa. Dan mengajarkan kami kalau Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang berkuasa atas segala bumi ini ya Tuhan. Kami melihat setiap rancangan-Mu atas dunia ini ya Bapa. Biarlah kami mau Tuhan hidup terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau ya Bapa, yaitu melalui firman-Mu ya Tuhan. Dan kami terus berakar di dalam kasih-Mu ya Bapa. Biarlah kami terus berjalan seimbang Tuhan, melakukan apa yang Kau firmankan dalam hidup kami, dan juga kami akan melakukannya dengan penuh kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami terus diberkati atas kebenaran-Mu di pagi hari ini, dan juga Tuhan terus berkati Pak Heri dalam menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan berkati istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan keluarga Pak Heri ke bawah kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, juga Tuhan terus senantiasa memberkati kami. Baik suami kami, istri kami, dan juga anak-anak kami, bahkan menantu dan cucu kami. Dimanapun mereka berada, Tuhan juga terus berkati ya Bapak. Tuhan berkati kalau yang kuliah, Tuhan berkati kuliah mereka, bahkan yang sekolah, Tuhan berkati sekolah mereka, dan juga yang kerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan keluarga kami senantiasa ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Pagi hari ini juga Tuhan, kami juga sepakat dan sehati berdoa buat Pak Siregar dan Ibu Mirianti ya Tuhan, di mana pagi hari ini perjalanan dinas mereka Tuhan mau ke Jombang ya Tuhan, dan juga biarlah Tuhan melindungi perjalanan mereka, biarlah perjalanan mereka boleh pergi dengan perlindungan-Mu, pulang juga dengan perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami percaya malaikat surgawi-Mu menutup bungkus perjalanan mereka ya Bapa. Dan juga Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada Pak Siregar dan Ibu Mirianti ya Bapa. Biarlah mereka juga semakin hari semakin mengenal Engkau, dan juga Tuhan terus memelihara kehidupan mereka ya Bapa. Kami serahkan keluarga Pak Siregar ke bawah tangan kuasa-Mu, bahkan menantu, cucu, dan juga anak-anak mereka Tuhan pelihara ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami. Tuhan terus membawa bangsa kami hari demi hari lebih baik ya Bapa. Baik di perekonomiannya, Tuhan berkati senantiasa ya Tuhan. Dan juga Tuhan memberikan keamanan atas bangsa ini Tuhan. Dari setiap daerah, dari setiap provinsi Tuhan, dari setiap pulau Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan memberikan keamanan yang terbaik ya Bapa.
Tuhan juga berkati pemerintahan kami yang ada Tuhan, Presiden kami, Pak Joko Widodo ya Tuhan, dan juga Menteri, Bupati, Gubernur, dan Wali Kota yang ada ya Tuhan. Biarlah pemerintahan kami terus bekerja Tuhan, untuk memajukan setiap daerah-daerah kami ya Bapak. Biarlah eh, untuk memajukan daerah kami dan mesejahterakan rakyat kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan pemerintahan kami dan juga negara kami Indonesia ini ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari sama-sama kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri silakan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah kami terus berakar di dalam firman, kebenaran, dan kasih-Mu, sehingga kami hidup dan bergerak di dalam kasih dan kebenaran-Mu, sehingga hidup kami jadi berkat dimanapun kami berada, Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat maga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami dalam perlindungan dan penjagaan-Mu. Sehingga apa saja yang kami kerjakan seturut firman-Mu, Tuhan buat berhasil, dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Thank you Pak Heri ya. Saya pamit dulu Pak. Ya. Oke, Mr. John. Ya. Malam ini pemuritan Jalan, John. pria